Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil observasi di sebuah sekolah demi memenuhi tugas pada mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Neng Gustini MPD MAG dan Ibu Nisya Syarifatul Husna MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nabilah Siti Hamidah dengan NIM 121201013. Yang kedua ada Najia Fauziah Asyihab dengan NIM 121201016. Yang terakhir Ridwan Permana dengan NIM 12120100140. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke pembahasan. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SMA Bakti Nusantara Bandung, upaya yang dilakukan oleh guru BK di sana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menekan angka kenakalan remaja. Bukan hanya itu, beberapa program yang dirancangkan sangat apik dan efektif untuk membentuk kedisiplinan para peserta didik. Kenakalan remaja adalah perilaku remaja melanggar aturan, melanggar status, membahayakan dirinya sendiri dan lingkungan, sehingga menimbulkan korban materi pada orang lain dan perilaku menimbulkan korban fisik pada orang lain. Oleh karenanya, guru BK dan beberapa staf yang terlibat dalam pelaksanaan program BK di SMA Bakti Nusantara Bandung ini sangat antusias dalam merancang, merencanakan, berinovasi dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Adapun tujuan dari pelaksanaan observasi ini ialah yang pertama, untuk mengetahui program bimbingan dan konseling di SMA Bakti Nusantara Bandung. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab, keuntungan, dan hambatan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengukur efektivitas program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah SMA Bakti Nusantara Bandung. Kemudian manfaat dari observasi ini ialah apabila dilihat dari segi praktek, layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah dapat membantu para siswa dalam menyelesaikan persoalan. Ketika siswa tidak bisa mengutarakan apa yang membuatnya gelisah di rumah, layanan bimbingan konseling di sekolah memberikan kesempatan baginya untuk mencurahkan segala gunah di hati. Tidak hanya itu, layanan BK juga bertujuan untuk mendisiplinkan para peserta didik dalam hal akademis. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, inovasi. Kedua, layanan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, masa pandemi COVID-19. Adapun pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Di samping itu, ada yang namanya proses inovasi. Menurut De Jong dan Den Hartog, ada 4 tahap, yaitu melihat kesempatan, mengeluarkan ide, mengimplementasikan ide, serta mengaplikasikan ide. Dan ada juga yang namanya ciri-ciri inovasi yang dapat diketahui, antara lain 1. Baru. Artinya, gagasan yang benar-benar murni dan belum pernah digunakan oleh siapapun. Dapat pula diartikan sesuatu yang sudah pernah digunakan orang lain, tetapi ingin diadopsi, lantaran dirasa cocok dijadikan solusi. 2. Khas. Inovasi akan selalu bersifat khas, walaupun berawal dari pengadopsian. Ini bisa diartikan dengan segala pengadopsian yang dipraktikkan di tempat baru akan memunculkan ciri khas tersendiri. 3. Terencana. Inovasi merupakan suatu hal yang terencana, karena termasuk sengaja dibuat. Artinya, inovasi dilakukan melalui proses yang dipersiapkan dengan matang, jelas, tidak tergesa-gesa, dan sudah direncanakan terlebih dahulu. 4. Memiliki tujuan yang jelas. Suatu inovasi pasti memiliki tujuan yang jelas. Ini berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang digunakan. Ilmu pengetahuan pasti menitik beratkan pada objek dan subjek dalam pengembangan.
Jika tidak menentukan objek dan subjek yang jelas, maka inovasi tidak akan tepat sasaran, bahkan gagal diterapkan. Yang selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling atau BK adalah layanan yang digunakan untuk membantu seorang klien mengatasi masalah yang dialaminya. Adapun tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ialah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam bimbingan dan konseling terdapat asas-asas dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seorang konselor untuk diterapkan. Asas yang dimaksud antara lain kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, serta tutwuri handayani. Di samping itu, ada juga prinsip bimbingan dan konseling yang tercantum dalam lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terdapat 12 prinsip yang harus dipegang oleh guru BK atau konselor, yaitu 1. Bimbingan dan konseling untuk semua peserta didik dan konseli tidak diskriminatif. 2. BK sebagai proses individuasi atau individu berbeda dan unik serta dinamis, sehingga dibutuhkan konseli untuk membantu pembentukan diri. 3. BK menekankan nilai positif. 4. BK adalah tanggung jawab bersama, maksudnya semua ikut berperan dalam melaksanakan peran BK di lingkungan sekolah. 5. Pengambilan keputusan adalah hal esensial dalam BK. Maksudnya, BK akan memberikan arahan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan individu. 6. BK berlangsung di semua situs kehidupan, bukan hanya lingkungan konseli tetapi keluarga, masyarakat, lingkungan pendidikan, dan bangsa negara. 7. BK merupakan integral layanan pendidikan, karena itu akan mencapai tujuan pendidikan nasional. 8. BK dilaksanakan dalam lingkungan budaya Indonesia. 9. BK bersifat fleksibel dan adaptif. 10. BK dilaksanakan oleh tangan yang kompeten seperti guru BK atau konselor. 11. Program bimbingan harus sesuai dengan kebutuhan individu dalam aspek perkembangan. 12. Program tersebut harus dievaluasi untuk melihat keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut. Terakhir, masa pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020 berlangsung. Gejala umum yang ditunjukkan seperti demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa perkembangan menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ. Dilansir dari website covid19.co.id bahwa Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan agar melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang.
Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Adapun pembahasan selanjutnya ialah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan sebuah model atau juga gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan setelah mendapatkan data melalui wawancara sebagai berikut. Yang pertama, diadakan plasma tes berupa angket, kemudian ditindaklanjuti dengan guru BK membuat program sesuai angket, bekerja sama dengan stakeholder. Yang selanjutnya ialah implementasi program, kolaborasi dengan siswa, dan yang terakhir dampak perubahan pada sikap siswa, yakni ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Bakti Nusa 666 Kabupaten Bandung pada Jumat 3 Juni 2022. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Margono, yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dipilihnya metode ini karena hasil penelitian yang tidak bisa diukur dengan angka untuk mengetahui lebih dalam mengenai objek dengan cara wawancara dan observasi, serta bertujuan untuk mempelajari bagaimana fenomena yang terjadi, bukan mencari sebab akibat. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah guru bimbingan dan konseling SMK Bakti Nusa 666 Bandung. Sedangkan objek penelitiannya ialah inovasi program layanan BK. Yang ketiga, sumber data. Sumber data utama pada penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber, yakni koordinator BK di SMK Bakti Nusa 666 Bandung. Adapun sumber lainnya untuk menunjang penelitian berasal dari jurnal, website resmi, dan berita online di internet. Dan yang keempat, teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain mencari sumber tertulis berupa referensi yang berkaitan dengan penelitian, kedua, wawancara secara langsung untuk mendapatkan data utama, serta observasi atau mengamati objek penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan program bimbingan konseling selama pandemi. Selama masa pandemi, permasalahan yang muncul yaitu dari peserta didik. Guru BK tetap memberikan layanan terbaiknya meskipun harus melalui proses pembelajaran jarak jauh. Tetapi hal itu tidak seefektif mungkin ketika tatap muka. Guru BK memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa supaya siswa tidak takut, cemas, dan putus asa saat belajar dari rumah. Selanjutnya, layanan program bimbingan dan konseling. Ada beberapa program yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik. Yang pertama, placement test, yaitu berupa angket yang dibuat oleh guru BK yang bekerja sama dengan guru-guru serta kurikulum. Angket tersebut khusus untuk peserta didik baru. Yang kedua, gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Program ini mempengaruhi prestasi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa agar lebih efektif. Yang ketiga, program RUT. Contohnya, pencegahan perilaku seks bebas yang berawal dari angket perilaku berpacaran. Program ini berlaku untuk semua peserta didik dengan dipilihnya 3 agen pencegahan. Yang keempat, ada program Tokso Alumni yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik agar ketika lulus nanti mereka tidak menganggur, dan Tokso ini mengundang para alumni yang berprestasi dan yang sukses dalam pekerja maupun kuliah. Program ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Nah, program BK tersebut berjalan berdasarkan angket para siswa yang sesuai dengan permasalahannya. Materi yang diberikan oleh para guru BK tidak jauh tentang permasalahan insecure, kenakalan remaja, kecanduan game, dan lain-lain.
Angket tersebut berkembang dari waktu ke waktu, yang awalnya menggunakan Google Form, kemudian dipindahkan menggunakan e-learning, dan selanjutnya akan berkembang lagi menggunakan WhatsApp. Selanjutnya, kendala program. Yang pertama ada SDM, sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dibutuhkan kerjasama antara pihak guru, siswa, dan pihak orang tua agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu bisa terlaksana secara efektif. Yang kedua ada logistik. Nah, konsep sebagus apapun, apabila tidak ada logistik yang baik, maka tidak akan berjalan dengan baik program tersebut. Yang ketiga ada administratif pembukuan. Selanjutnya keuntungan program bimbingan konseling. Dengan adanya angket tersebut, dapat guru BK itu dapat memudahkan dalam proses pendataan. Layanan bimbingan konseling itu dianggap memuaskan karena dapat menciptakan perubahan sikap peserta didik ke arah yang lebih baik. Evaluasi layanan program bimbingan konseling. Evaluasi program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat melalui kegiatan evaluasi. Untuk menghasilkan evaluasi bimbingan dan konseling yang tepat, kita harus mengetahui tujuan yang akan dicapai serta dari mana evaluasi akan dimulai. Untuk menindaklanjuti program BK di SMK Bakti Nusantara ini, yaitu akan melakukan evaluasi terhadap program yang sama namun dengan strategi yang berbeda. Adapun saran yang bisa kami berikan, yakni terkhusus bagi kami sendiri, semoga dengan adanya hasil observasi ini dapat menjadi wawasan baru yang bisa dipraktekkan dan dimanfaatkan untuk sekitar. Bagi calon guru BK di luar sana, apabila ada yang bisa diambil, kami sangat bersyukur. Semoga bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Dalam hal ini, tidak hanya seorang guru BK yang dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Orang tua, teman sebaya, bahkan anggota keluarga dapat berperan aktif dalam membangun rasa percaya diri, semangat menjalani hidup, bahkan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Guru BK merupakan seorang ahli yang telah menempuh pendidikan khusus. Akan tetapi, kita sebagai orang awam tidak menutup kemungkinan dapat memberikan sedikit bantuan, terlebih dalam meningkatkan semangat peserta didik. Kesimpulannya adalah, bimbingan konseling merupakan layanan yang sangat bermanfaat bagi para peserta didik. Layanan yang diberikan bisa berupa konsultasi, bimbingan, dan lain sebagainya, yang berupaya untuk membantu para peserta didik dalam menjalani kehidupan. Seperti yang sudah kami bahas, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sekolah Bakti Nusantara Bandung, ada beberapa manfaat dari adanya program layanan bimbingan dan konseling. Kendati demikian, meski program yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memperhitungkan efektivitas program terhadap sasaran, tetap mengalami beberapa kendala. Meski begitu, inovasi yang dilakukan oleh guru BK di SMA Bakti Nusantara terbilang sangat baik dengan menyediakan tempat konsultasi berbasis digital, sehingga dapat memudahkan bagi para siswa yang merasa malu apabila harus menemui guru BK secara langsung. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.